Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan akhirnya Bitcoin kembali rally guys, melanjutkan rally menuju ke 20 ribuan. Kira-kira apa yang sedang terjadi kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau naik sekitar 3,49%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.300-an, Ethereum 1.695, BNB 288, XRP 0,34, Cardano 0,48, Solana 34, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 7,60 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2,sekian% hingga kurang lebih 7%. Dan top performernya adalah Solana guys, dengan kenaikan 7,13% ke 34,96 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, walaupun kita melihat market rally dari yang kemarin sempat di 18 ribuan menuju sekarang ke 20.300-an, tapi menariknya guys, dalam 24 jam terakhir, jumlah likuidasinya itu tidak terlalu banyak, hanya sekitaran 191 juta dolar, dengan ada total 48 traders yang ke liquid. Nah, kalau kalian masih ingat, beberapa hari sebelumnya kita pernah membahas soal Bitcoin funding rates. Dan kita melihat Bitcoin funding rates itu dalam beberapa minggu terakhir cenderung sudah berada dalam keadaan negatif. Jadi sudah banyak sekali traders yang agresif dalam mengambil short dari beberapa minggu yang lalu. Oke, jadi kalau saya asumsikan, kalau kita mendapatkan Bitcoin naik lagi mungkin di atas 21.000, kita akan kembali melihat semacam short squeeze. Oke, walaupun 24 jam terakhir kita udah melihat ada sedikit short squeeze ya, kemungkinan orang banyak taruh stop lossnya itu di sekitaran 19.800-an, mungkin sedikit di atas area resistance di sekitaran 19.500, dan itu udah kemakan. Makanya kita melihat tiba-tiba ada pump yang lumayan kencang menuju ke 20.300-an. Jadi ini kalaupun kita masih melihat Bitcoin akan naik, harusnya short squeeze ini belum ada apa-apanya guys. Oke, karena kalau kalian lihat dari segi historisnya, 24 jam terakhir tuh nggak ada apa-apanya kalau kalian membandingkan dengan beberapa short squeeze sebelumnya yang terjadi. Seperti yang terjadi di sini, ya kan, di sini. Ini cuma secuil doang. Oke, jadi kalau misalnya Bitcoin kembali melakukan short squeeze di atas beberapa key level, bisa jadi short squeeze-nya akan lebih gila lagi daripada yang sekarang. Tapi itu akan kita bahas nanti dari segi price action. Apakah kita akan kira-kira mampu mencapai ke beberapa area tersebut. Jadi itu yang pertama guys. Sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, kalian bisa consider salah satunya adalah BingX, karena mereka lagi ngadain event yang akan berakhir 11 hari lagi, di mana kalian akan mendapatkan bonus deposit sebesar 10%. Jadi kalian dapat cuan cuma-cuma 10%, kenapa tidak ya guys? Dan ini bisa kalian dapatkan hingga 2.000 USDT atau kurang lebih hampir 30 juta rupiah. Syaratnya kalian cukup menyelesaikan volume trading sesuai yang sudah ditentukan di sini, dan juga kalian deposit misalnya 20.000 USDT, atau kalian nggak mau terlalu besar, mungkin 1.000 USDT, 200.000 USDT, kalian juga mendapatkan 10% dari total deposit tersebut. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan event ini, dan juga kalian misalnya mau trading, copy trading, kalian bisa langsung aja mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Dengan mendaftar dengan link tersebut, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. So, itu adalah untuk data hari ini. Nggak banyak guys. Oke, kita langsung masuk aja ke chart. Dan saya pengen mulai dari dollar index terlebih dahulu. Nah, so far, dollar index bergerak sesuai dengan yang kita ekspektasikan ya guys. Dimana semalam kalau kalian masih ingat, kita udah bahas bahwa dollar index sudah breakdown dari potensial rising wedge di sini, oke, dan kemarin dalam tahap retest. Nah, kita kemudian jebol lagi ke bawah. Untuk sementara, kelihatannya momentumnya cukup baik, oke, terlihat cukup impulsif ke bawah, dan saya pengen melihat yang berikutnya terjadi adalah semacam konsolidasi nih guys, di sekitaran area di sini. Ini untuk mengkonfirmasi ke saya bahwa oke, sepertinya market sudah mampu menerima harga dolar indeks di sekitaran sini, dan sepertinya probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan menuju lagi ke trend lainnya. Ini juga udah kita bahas di video kemarin ya guys. Untuk target saya gitu ya,
koreksinya nyampe ke sekitaran area trendline di sini. Tapi saya perlu ada konfirmasinya berupa konsolidasi di sekitaran area di sini, kemudian breakdown. Ini adalah konfirmasi bagi saya bahwa kemungkinan besar kita akan mendapatkan koreksi yang cukup dalam di US dollar. Jadi so far pergerakannya masih sesuai ya guys dengan yang sudah kita ekspektasikan di video kemarin. Tentunya kalau misalnya tiba-tiba kita melihat spam lagi semacam ini, ya senarionya terinvalidasi ya, untuk kita dapat menyentuh lagi ke trend-nya. Tapi untuk sementara saya belum melihat hal tersebut bisa terjadi. Kenapa? Karena sudah banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa dolar indeks terlihat sudah sangat cukup overextend. Baik dari time frame yang besar, misalnya di daily chart, kita melihat udah constantly building bearish divergence. Tidak hanya di sana, di 4-hour chart juga sama. Kita juga melihat bearish divergence mulai tercipta di sini. Oke. Kemudian juga kita juga udah breakdown di bawah falling wedge. Jadi itu ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa bullish momentum sudah berkurang. Terlebih lagi kita sekarang udah break lagi di bawah area yang sebelumnya harusnya menjadi major support di sekitaran 109. Dan yang perlu kita lihat berikutnya adalah semacam konsolidasi. Dan kalau itu yang terjadi, menurut saya chance-nya cukup besar bahwa kita akan menuju ke trend line di sini. Dan menurut saya dengan terjadinya hal ini, kalau kita benar-benar nyampe ke area trend line di sini, maka itu akan membuat stock market maupun kripto mendapatkan bounce yang lebih tinggi. Kalau kita cek secara price action untuk S&P 500 juga sesuai dengan yang sudah kita bahas kemarin, di mana sepertinya kita akan mendapatkan bounce dari area di sini. Kenapa? Karena di sini adalah area horizontal support, sekaligus di sini juga merupakan area trendline, which is ada dua support yang menahan dan harusnya kita akan melakukan bounce dari sana. Targetnya minimal di 4100. Oke, sebagai area major resistance berikutnya. Oke, cukup untuk aset kelas yang lain. Sekarang kita langsung masuk ke Bitcoin. Dan ya, kita ngelihat pump yang lumayan guys. Kalau misalnya kita ukur dari kemarin sampai sekarang itu udah sekitaran 9%. Jadi kalau kalian sempat serok di bawah ya, kalian dalam 2 hari cuan 10%, lumayan gitu ya. Apalagi kalau kalian mempunyai modal yang cukup besar. Nah, kita bakalan bahas di time frame yang kecil. Kalau kalian masih ingat di video kemarin, saya udah sampaikan guys, saya pribadi gitu ya, ketika harganya di sini, saya sampaikan saya pribadi expect bahwa Bitcoin akan konsolidasi terlebih dahulu, kemudian kemungkinan menuju ke area trendline di sini. Oke, sekaligus juga mungkin menuju ke area Fibonacci 382 atau 0,5. Nah, kita persis memang berhenti di sekitaran area tersebut dan bounce. Gitu ya. Lalu yang berikutnya bisa terjadi apa? Nah, so far yang bisa saya lihat terjadi adalah kita mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area di sini ya, guys. Oke, mungkin kita akan consolidate dan kembali nge-retest area trendline di sini. Oke. Dan ini bisa menjadi setup yang baik gitu. Kalau misalnya kalian pengen juga scalping untuk masuk. Jadi so far untuk pergerakannya masih sesuai dengan yang kita sudah expect dari beberapa hari yang lalu. Oke, pertama mungkin kalau misalnya kalian ada sempat scalping di 2 hari sebelumnya, ketika saya sampaikan di sini ada potensial rising wedge guys di 5-minute chart. Oke, harusnya kalian udah cuan sekali di sini. Saya anjurkan kalian take profit. Dan di sini kemarin saya udah sampaikan juga saya expect akan ada konsolidasi, kemudian menuju ke area Fibo 0,382 sampai 0,5 sekaligus retest ke area trendline di sini. Dan saya pengen ngeliat ada konsolidasi terjadi dan semuanya sesuai dengan scenario guys. Jadi ya kebetulan lagi hoki aja ya, mungkin lagi hoki aja. Analisa saya rata-rata oke sampai hari ini. Dan ini textbook banget guys, textbook banget. Kenapa? Kita mendapatkan breakout dari sini. Oke, dari trend line-nya, upper trend line-nya, kemudian kita retest. Dan kita kemudian nge-pump lagi ke atas. Kalau misalnya kalian bersabar nge-hold di sini, oke, harusnya kalian bisa melihat cuan yang luar biasa besar. Oke, kalau kalian scalping gitu ya. Jadi, happy cuan gitu ya, kalau misalnya kalian ada sempat masuk di sini. Dan ya, walaupun kalian cuma menargetkan mungkin nyampe ke sini, ya at least kalian udah cuan lah. Oke, jadi itu adalah untuk video kemarin. Nah, kemudian yang berikutnya kira-kira apa nih guys yang bisa kita expect terjadi di Bitcoin? Nah, kalau kita lihat di 1-hour chart tentunya untuk sekarang gitu ya. Kalau kalian belum sempat buy, baik di sini, misalnya belum sempat masuk dari sini, belum sempat masuk juga dari sini, ya sudah untuk sekarang kalian wait and see dulu guys. Oke, jangan buru-buru masuk ke market. Jangan sampai kalian FOMO. Kenapa? Karena yang namanya chart itu tidak bergerak hanya ke satu arah guys. Oke, kalau naik nggak mungkin naik terus.
akan ada koreksi, akan ada konsolidasi. Nah, pada saat itu, kalau kalian masih yakin bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikan, baru kalian cari setup dari sana. Seperti yang terjadi di price action kemarin, di mana kalau kalian beli di sini, ya kalian belinya sedikit terlalu tinggi. Lebih baik kalian menunggu konsolidasinya di sekitaran sini. Kalian bisa mungkin menunggu di trend line-nya, atau kalian masuk ketika breakout dari upper trend line-nya. Oke, karena kalau kalian langsung masuk, misalnya, ini anggapan ya, kalian langsung masuk buy di sini. Pertanyaan saya, kalian harus taruh stop loss-nya di sebelah mana? Pasti bingung kan? Apakah kalian taruh di bawah sini? Ya kalau kalian misalnya lakukan ini, otomatis risk and reward-nya pasti nggak memadai. Oke, jadi yang kalian harus lakukan adalah mungkin menunggu di trend line di sini. Oke, karena kalau kalian masuk di sini, kalian bisa protect di bawah trend line. Oke, potensial reward-nya cukup tinggi, nyampenya ke sini. Atau kalian nunggu dia breakout, oke, dan masuk di sini. Kalian juga bisa protect diri kalian di bawah sini. Jadi secara RR itu jauh lebih baik. Sama juga dengan yang terjadi sekarang. Ketika kita udah ngelihat pump yang terjadi di sini lumayan kenceng, kalian tuh jangan sampai langsung FOMO dan masuk. Tunggulah setup berikutnya kalau kalian belum sempat masuk dari sini. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita beberapa hari yang lalu, apabila kita sudah melihat Bitcoin mampu break di atas area ini, menurut saya pribadi ya guys, ini opini saya pribadi bahwa kemungkinan besar kita akan mampu untuk nge-retest lagi ke sekitaran area 20.700-an. Pertanyaannya apakah kita akan langsung dari sini, ataukah kita akan membuat retest terlebih dahulu ke area 19.600 yang sebelumnya menjadi area major support di sini, yang ketika kita break menjadi area resistance. Nah, kalau ini yang terjadi, ini adalah chance yang cukup baik gitu ya untuk kalian-kalian belum sempat masuk ketika kita mampu break dari sebuah pattern konsolidasi. Apalagi retest ke area major support di sini, ini adalah juga chance bagi saya untuk kembali masuk gitu ya. Ya, saya juga udah open posisi dari beberapa kali. Di sini saya udah take profit, oke. Opennya di sini, take profitnya di sini. Kemudian saya lihat ada konsolidasi. Ketika break ya kita masuk lagi, dan ya saya udah take profit sebagian di sini, tapi sisanya masih ada floating gitu ya. Jadi itu masih saya pertahankan. Menurut saya belum ada yang perlu dikhawatirkan sampai sekarang gitu ya. Dan yang saya lihat berikutnya terjadi adalah tentunya penerusan. Menurut saya pribadi masih akan ada penerusan kenaikan minimal menuju ke sekitaran 20.700. Terlebih lagi kita udah break di area key level. Nah, untuk berikutnya ya kita sekali lagi perlu menunggu adanya konsolidasi guys. Kalau kalian belum sempat masuk, tunggulah bullish continuation pattern. Kalau misalnya dikasih, nah kalian baru ikutan masuk. Karena kenapa? Walaupun gitu ya, ada aja chance bahwa kita akan langsung terus-menerus naik tanpa konsolidasi, ya apa boleh buat, kalian sudah ketinggalan kereta guys. Oke, dan kalian harus disiplin. Kalian tidak boleh FOMO dan langsung masuk tanpa ada setup. Karena sekali lagi, kalau kalian masuk di sini, oke, kalian anggap aja buy di sini. Kalian mau stop loss-nya di sebelah mana, saya tanya? Pasti bingung kan? Makanya kalian perlu ada setup. Mungkin misalnya di minimal 15 minute chart gitu ya, kalian melihat ada mungkin bull flag misalnya. Oke, nah dari sini kalian bisa ikutan masuk dengan RR yang mungkin lebih memadai. Mungkin kalau dari sini ya kalian nggak bisa targetkan terlalu tinggi dulu gitu ya, mungkin minimal nyampe ke sekitaran 20.700-an. Nah dari sini saya rasa kalau misalnya kita langsung melanjutkan nih guys, tanpa ada konsolidasi, kita langsung nyampe ke sekitaran area di sini, saya merasa kita akan mendapatkan sedikit koreksi terlebih dahulu di sini. Oke, kalau kita nggak ada konsolidasi dulu ya, misalnya kita nggak kayak gini dulu nih, sebelum kita naik, dan kita langsung meneruskan kenaikan ke atas, saya rasa dari sini, kita akan mendapatkan sedikit rejection terlebih dahulu. Oke, dari sana kita baru akan lihat lagi apakah rejection tersebut terlihat impulsif seperti ini, ataukah itu cenderung hanya semacam konsolidasi. Kalau ini ya tentunya kita kemungkinan besar chance-nya akan kembali melanjutkan kenaikan ke atas. So far, menurut saya kita secara price action terlihat sangat baik untuk para bull gitu ya, dan target saya ya minimal ke nyampe 20.900-an di sini, 20.800 sampai 900. Kalau kita mampu break di atas area di sini lagi, tentunya ini adalah berita baik, dan kita akan mungkin melanjutkan lagi kenaikan minimal ke beberapa area yang bisa kita lihat atau bantu pakai Fibo retracement mungkin ya. Beberapa key levelnya adalah pertama di 0,382, 21.200-an, kemudian 0,5, dan di sini nanti ada 22.600-an. Kalau kita cek di daily chart misalnya, kita coba lihat area berikutnya yang cukup signifikan adalah sebenarnya di sekitaran 21.700-an di sini guys.
Oke, jadi ini adalah target minimal saya gitu ya. Target minimal saya nyampe-nya ke sekitaran 21.700-an untuk relief rally di sini. Oke, so saya rasa cukup ya untuk video hari ini guys. Untuk kalian yang udah sempat scalping ya selamat cuan. Nggak usah terlalu buru-buru lagi masuk ke market. Tidak harus setiap hari kalian berada di market guys. Dan harus tetap objektif. Jangan sampai overconfidence. Kemudian merasa setup kalian akan selalu cuan. Itu akan menjebak kalian ke pemikiran yang salah. Jadi ya, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa, walaupun kalian mungkin udah cuan 2 kali, anggap aja nggak pernah terjadi, dan kalian harus tetap stay objektif. Oke? Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.